anggapan dari Abu Lahab ini dengan kalimat inna syani'aka huwal abtar. Surah ini adalah surah Al-Kautsar, dari kata kasrah, banyak, dan dibentuk dengan bentuk mubalaghah atau bentuk intensif, sehingga maknanya menjadi amat sangat banyak. Al-Kautsar. Surah ini ada dua hal yang penting untuk kita lihat kalau dari sisi turunnya. Yang pertama dari Anas bin Malik, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina azharina. Katanya Anas bin Malik, suatu hari kami ini bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi Muhammad ini thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman, dan Nabi kemudian mengangkat kepalanya begini sambil tersenyum. Faqulna, maka kami berkata kepada Rasulullah SAW, ma adhakaka ya Rasulullah, apakah yang membuat engkau tertawa ya Rasulullah? Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah? Qala unzilat alayya anifan suratun. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, unzilat, diturunkan alayya, kepada saya baru saja satu surah. Faqara'a, dan Nabi kemudian membacakannya, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Summa qal, kemudian Nabi berkata, atadruna mal kautsar, tahukah kamu al-kautsar? Qulna, kami berkata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, yang lebih tahu, fa innahu nahar wa innahu naharun, sesungguhnya dia adalah sungai, wa'adanihi rabbi azza wa jalla alayya, dan Allah SWT menjanjikannya kepadaku, ya, khairun kathirun, kebaikan yang sangat banyak, huwa khawdun, itu adalah danau khawd, ya, taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, yang akan mendatangi umatku kelak di hari kiamat, ya. Aniyatuhu adatun nujum fayukhtalajul abdu minhum faakulu rabbi innahu minni fayaqulu ma tadri ma ahdatha ba'dak. Nanti semua umatku itu akan antri ke sana, dan mereka ini akan banyak yang antri, tapi kemudian ada yang ditolak, ya, disuruh kembali lagi, tidak boleh ikut antri. Fa'akulu, dan aku kemudian berkata, Rabbi innahu minni, ya Allah sesungguhnya itu adalah umatku. Fayaqul, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ma tadri ma ahdatha ba'dak, kamu tidak tahu apa yang telah dia perbuat setelahmu, dari sesuatu yang baru dalam hal keagamaan. Mari kita perhatikan ayat ini. Yang pertama, background ayat ini menunjukkan kegembiraan pada hati Rasulullah SAW, karena Allah menjanjikan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Kautsar, ya, yang membuat Rasulullah tersenyum. Lebih detail nanti kita jelaskan apa Al-Kautsar. Yang kedua, backgroundnya berkenaan dengan Abu Lahab saat putra Rasulullah SAW Ibrahim, atau ada yang menyatakan Abdullah, ya, ada yang menyatakan juga wallahu alam, tapi pendapat yang lebih kuat dirujukkan kepada Ibrahim, putra dari Rasulullah dari istrinya yang bernama Maria Al-Qibtiyah, masih meninggal dalam pangkuan Rasulullah SAW, bukan pangkuan nih, buayan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menangis karena wafatnya Ibrahim alaihissalam, karena itu putra laki-lakinya Rasulullah SAW yang paling terakhir, yang digadang-gadang mungkin akan hidup dan seterusnya, tetapi masih dalam usia disapih
beliau sudah meninggal, masih menyusu, bukan belum disabeh, masih menyusu, tapi dia sudah meninggal dunia. Sampai Rasulullah SAW menyatakan bahwa untuknya, yakni untuk Ibrahim alaihissalam, ada inang susunya di surga kelak. Yang menarik, begitu wafatnya Ibrahim alaihissalam, wafatnya Ibrahim putra Rasulullah SAW ini, Abu Lahab ketika mendengar berita itu sangat gembira. Dia keluar dari rumahnya, ya, dan jingkrak-jingkrak, sangat senang dia sambil menyatakan, Butira Muhammadun, qad butira Muhammadun, ya, atau riwayat yang lain menyatakan Muhammadun abtar, Muhammad abtar, ya, sungguh terputus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah terputuslah Muhammad. Abtar adalah satu istilah yang dipakai oleh orang Arab untuk menggambarkan satu binatang yang buntutnya, ya, ekornya hilang. Jadi kalau ada kambing atau sapi ekornya nggak ada, itu berarti sapinya cacat atau kambingnya cacat. Dan kalau dijual murah karena nggak ada ekornya, nggak bisa dibikin sop buntut. Boten, tapi itu koyoknya zamannya Nabi dereng wonten sop buntut lah gitu. Nah, ini karena dianggap cacat, ya. Ini kemudian dipakai oleh orang Arab kalau ada orang yang tidak punya anak laki-laki, maka dia seperti hewan yang tidak ada buntutnya. Maksudnya adalah dia akan ditinggalkan, namanya tidak disebut, perjuangannya tidak ada yang melanjutkan. Kenapa? Karena dalam tradisi Arab saat itu, nama itu hanya akan dilanjutkan kalau kita punya anak laki-laki. Saya misalnya Yahya, kalau saya tidak punya anak laki-laki, ya nama saya berhenti, setelah saya mati sudah tidak ada lagi yang menggunakan nama saya. Tapi kalau saya punya anak laki-laki, lah anak laki-laki saya tinggal meneruskan, ya, bin Yahya. Misalnya saya punya anak Ahmad bin Yahya, dan seterusnya. Anak perempuan tidak membawa nama bapaknya, karena begitu dia menikah, dia membawa nama suaminya. Sehingga kemudian hilanglah perjuangannya, namanya, kisah sejarahnya, karena kemudian tidak disebut. Lah orang yang kayak begitu itu seperti hewan yang kehilangan buntut. Kata orang Arab, namanya abtar. Dan ini memalukan buat orang Arab saat itu, karena seakan-akan kamu sudah tidak mendapatkan rahmat Tuhan, hatta namamu, perjuanganmu sudah tidak ada yang meneruskan. Sekarang bayangin ya, ini Nabi Muhammad itu sedang dalam kesedihan karena meninggalnya putranya. Siapa yang tidak sedih? Apalagi anak yang masih digendong, masih menyusu, meninggal. Hati siapa yang tidak sedih? Orang itu biasanya kalaupun dia jahat, memusuhi seseorang, tapi kalau ada anak kecil, biasanya dia tidak jahat lagi, ya tak? Sejahat-jahatnya orang, kalau berhadapan dengan anak kecil, apalagi dia masih balita, dia kasihan dia, karena masih ada sifat kemanusiaannya kita ini. Menarik pamannya Rasulullah SAW, Abu Lahab ini, bahkan saat Rasulullah sedang sedih karena wafatnya putranya, dia bukan memberikan condolences atau memberikan bela sungkawa, tapi malah dia jingkrak-jingkrak, senang sekali dia dengan menyatakan terputuslah Muhammad, terputuslah Muhammad. Nah, ayat ini kemudian diturunkan oleh Allah SWT sebagai tasliyah atau penghibur hati Rasulullah SAW. Dan ayat ini juga menjadi rumus buat kita bersama, sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Ya, sesungguhnya bersama kesusahan adalah kemudahan. Tiang niku kalau sudah dapat kesusahan, pasti nanti akan dapat kemudahan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Muhammad SAW dengan kehilangan sebagian, tapi Allah memberikan yang jauh lebih banyak yang namanya Al-Kautsar. Oke, mari kita lihat ayat ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ayat ini dibuka dengan kalimat penekanan sesungguhnya kami, kata Allah SWT. Yang pertama, kata inna itu dipakai oleh Al-Quran untuk dua hal. Yang pertama, untuk mengekspresikan kekuasaan dan kemahaagungannya Allah Subhanahu wa taala, majestiknya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah karena Allah adalah Al-Malik, raja. Karena itu sebagai raja, Allah Subhanahu wa taala kadang berbicara di dalam Al-Quran dengan menggunakan kata kami, ya, inna dan seterusnya. Nomor satu. Yang kedua, kata inna juga menunjukkan bahwa dalam kasus ini, terutama dalam kaitannya dengan rizki, itu menuntut proses ketersalingan. Bahwa kita kalau ingin dapat rizki, syaratnya harus ada ikhtiar kita nih. Allah nanti yang akan memberikan rizki, tapi harus ada proses ikhtiarnya, gitu. Karena itu Allah menggunakan kata inna. Rizki tidak tiba-tiba. Ya, sama seperti kasusnya Umar bin Khattab yang memarahi seseorang yang datang ke masjid dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan, Allahumma ya Allah anzilid zahab, anzilid dinar wad darahim, kata dia, ya Allah turunkan emasmu, ya Allah turunkan uangmu, dinar, ya, dan seterusnya. Dimarahin sama Umar bin Khattab, keluar kamu, kerja sana, kata Umar bin Khattab, ya, sesungguhnya langit tidak akan menurunkan dinar dan dirham. Nah, kenapa? Karena rizki itu harus dicari melalui proses kekamian. Kita yang ikhtiar, Allah yang mencurahkan rizki. Karena itu Allah menggunakan kata inna. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah SWT, a'tainaka, telah memberimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya dalam kaitannya dengan rizki, kata yang dipakai oleh Al-Quranul Karim bukan a'ta, tapi ata. Mimma atainakum, ya, atau rozaknakum, misalnya wa yunfikuna bima atainakum, misalnya begitu, menggunakan kata ata, artinya datang. Ata itu yang rizki yang kami datangkan kepadamu, biasanya begitu Al-Quran. Ini menarik, kalimatnya bukan inna atainaka, tapi inna a'tainaka. Ada yang berbeda antara ata dengan a'ta. Kalau kita lihat biasanya dalam Al-Quran, kalau ata biasanya digandingin dengan rozakna. Berarti rizki ini bersumber dari Allah Ar-Razzaq. Kalau Allah yang Ar-Razzaq memberikan rizki, caranya menggunakan atainakum. Kalau menggunakan kata a'ta, kita memohon kepada Allah bukan sebagai Ar-Razzaq, tapi sebagai Al-Mu'ti, ya, yang maha memberi. Jadi Allah itu memberi kepada kita dalam bentuk rizki itu dalam tiga, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran. Yang pertama Allah sebagai Ar-Razzaq, yang kedua Allah sebagai Al-Mu'ti, yang ketiga Allah sebagai Al-Wahhab. Tiga-tiganya ini rizki, tapi beda-beda kualitasnya. Yang pertama Ar-Razzaq. Ar-Razzaq ini memberikan rizki kepada siapapun saja, iman atau tidak beriman. Karena Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, karena Allah itu Ar-Rahman dan Allah itu Ar-Razzaq, maka semua ciptaannya di-taking care oleh Allah SWT. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allah rizquha. Semuanya dikasih rizki. Orang Yahudi kasih rizki, orang Cina kasih rizki, orang Hindu kasih rizki, orang Buddha kasih rizki, semuanya dikasih rizki. Hatta mereka yang tidak percaya sama Allah, ateis pun dikasih rizki sama Allah. Kenapa? Karena Allah Ar-Razzaq. Dan dalam kaitannya dengan Ar-Razzaq, Allah yang mengatur. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang meluaskan harta, Allah yang menyempitkan harta. Kita dituntut ikhtiar, Allah yang membaginya. Ya, namanya Ar-Razzaq.
Maka rizki yang datang dari Allah Ar-Razzaq, dia belum tentu merupakan tanda kemuliaan kita. Karena semuanya diberi, orang kafir diberi, orang mukmin diberi. Kalau kita menyangka bahwa rizki yang diberikan oleh Allah dari sisi Ar-Razzaq ini sebagai kehormatan, salah kita. Sebagaimana Al-Quran yang menyatakan, ya, kalau orang itu dikasih nikmat dari Allah, dimuliakan oleh Allah, baru dia berkata, ya Allah, engkau memuliakanku. Ya. Tapi kalau dia disempitkan rizkinya oleh Allah, dia berkata, Rabbi ahanan. Kalau Allah yang na'amahu wa akramahu fayaqulu Rabbi akraman. Tapi kalau Allah memberikan ujian kepada dia dengan faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahanan. Nah, begitulah wataknya manusia. Padahal rizki ini yang dari sisi Ar-Razzaq ini belum tentu merupakan tanda baiknya orang itu. Ngoten maksudnya. Tandanya apa? Bahkan bisa jadi tanda sangat jeleknya orang itu. Quran misalnya wonten surah Al-An'am menyatakan, falamma nasu ma dzukiru, kalau manusia itu sudah lupa, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam itu, tapi dia tidak taat pada Allah. Apa kata Al-Qur'anul Karim? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', maka aku bukakan berbagai macam pintu kenikmatan buat dia. Dilulu terus orang Jawa, istidraj, dikasih terus. Hatta idza farihu, sampai ketika dia bahagia dengan perolehannya itu, apa kata Allah? Akhadnahum baghtatan, maka kemudian kami ambil nyawanya seketika itu juga. Akhadnahum baghtatan wa hum mublisun, dan ketika dia mati kemudian dia menghadap Allah SWT, pada saat dia menghadap kepada Allah tidak ada sedikit pun dia hak untuk mendapatkan kebaikan, dapat rahmatnya Allah SWT, dan dia tidak bisa ngomong, tidak bisa membela diri, tidak bisa ngapa-ngapain, bahkan untuk mendapatkan kenikmatan sedikit pun dia tidak dapat. Namanya mublis. Karena itu orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah SWT dan dia tidak mendapatkan kenikmatan sedikit pun, tidak dapat maafnya Allah sedikit pun, namanya iblis. Quran menyatakan nanti orang yang masuk neraka itu waktu istidraj, dia dikasih semua nikmat di dunia, begitu nanti di akhirat posisinya seperti iblis. Makanya kata Al-Quran, ketika sudah dibuka semuanya nikmat, ya apa yang terjadi? Wa hum mublisun, akhadnahum baghtatan wa hum mublisun. Karena itu untuk nikmat dari sisi yang pertama ini, rizki dari sisi yang pertama, semuanya merupakan ujian dari Allah. Ya, nomor satu, kalau dapat rizki harus disyukuri, kalau kita kurang rizki harus disabari. Nomor satu. Yang kedua namanya al-mu'ti, rizki yang Allah berikan dari pintu al-mu'ti, Allah yang maha memberi. Kata al-mu'ti itu nanti dari situ derivasinya muncul kata to'ah, bisa berkaitan dengan makna to'ah kata para ulama tafsir. Makanya kalau Allah memberikan rizki kita dari al-mu'ti, itu tanda bahwa kita dekat sama Allah SWT. Bedanya kalau yang dari pintu Ar-Razzaq dituntut tanggung jawab, dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kalau dari sisi al-mu'ti boten, kan itu karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan kita. Seperti Rasulullah SAW mendapatkan Al-Kautsar. Nah, ngoten. Ini pemberian Allah yang sangat banyak. Ya, kenapa? Karena ketaatan seseorang kepadanya. Nah, siapa yang paling dapat banyak dari pintu yang kedua ini? Nabi Muhammad, karena tidak ada orang yang lebih taat dari Rasulullah SAW. Karena itu Nabi Muhammad dapat yang paling banyak, Al-Kautsar. Oke. Yang terakhir namanya Al-Wahhab, Allah yang maha pemberi juga. Wahhab adalah
seperti pemberian yang sebenarnya merupakan hibah. Hibah itu tidak nyocoki kali usaha. Hibah itu sebenarnya kita tidak layak, tapi dikasih. Nah, namanya hibah, dihibahkan. Kita ini meminta sesuatu yang sangat besar, padahal kita ini tidak layak untuk mendapatkan, tapi oleh Allah tetap diberi. Namanya hibah, pemberian yang sangat besar dari Allah SWT untuk kita. Misalnya seperti anak, niku hibah. Makanya doa kita, Rabbana hablana, ya, punya keluarga yang baik, punya keluarga yang taat sama Allah, itu juga bagian dari hibah. Karena itu doanya Rabbana hablana min azwajina. Nah, kita ini ingin dapat tiga-tiganya. Dapat rizki dari Al-Wahhab, dapat rizki dari Al-Mu'ti, dapat rizki dari Ar-Razzaq. Nah, ayat ini bercerita tentang rizki atau nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Inna, sesungguhnya kami memberikan kepadamu Muhammad SAW Al-Kautsar. Al-Kautsar secara bahasa adalah bentuk mubalaghah dari kata kathir. Kathir itu sudah banyak, makanya kita menyatakan sukron kathirah. Kalau disebut dengan Kautsar berarti sangat banyak. Nah, yang menarik, meskipun dia sangat banyak, dia dikasih al di depannya, Al-Kautsar, sehingga meskipun banyak dia tertentu. Sebagian mufassir menyatakan, ada yang menyatakan oh enggak, dia tidak tertentu, sangat banyak. Kalau kita meneliti di dalam tafsir, ada banyak nih maknanya. Yang pertama, ada yang menyatakan Al-Kautsar di sini adalah nubuwah, kenabian yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Ikrimah menyatakan. Yang kedua, Imam Hasan menyatakan Al-Quran. Al-Kautsar di sini adalah Al-Quran. Mughirah menyatakan bahwa Al-Kautsar di sini adalah Al-Islam. Yang keempat, Al-Kautsar di sini adalah nahrun fil jannah, sungai di surga. Yang kelima adalah haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yakthurun nasu alaihi yaumal qiyamah. Imam Atha menyatakan dia adalah telaganya Nabi yang banyak sekali manusia nanti di hari kiamat mendatanginya. Keenam adalah al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak, kata Ibnu Abbas. Yang ketujuh adalah kathratu ummatihi, banyaknya pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar bin Ayyas menyatakan. Yang terakhir adalah al-ithar. Yang delapan adalah al-ithar. Al-ithar adalah orang itu kalau pemurah tingkatannya nggih. Pemurah yang pertama namanya as-sakha. As-sakha itu misalnya jenengan duit 100, 70 buat sendiri, 30 dikasih orang lain, namanya sakha. Tingkatan kedua namanya al-jud. Al-jud itu lomane luwih nemen, 50-50. Tapi lek jenengan dikip sendiri 30, diberikan orang lain 70, namanya ithar. Niki puncak dari kepemurahan, namanya ithar. Seperti Rasulullah, seperti para sahabat, ya, orang-orang muhajir, ansor niku ithar semuanya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, kata Al-Qur'an Karim. Ini puncak tertinggi, namanya ithar. Yang kesembilan adalah rif'atul dzikri, ketinggian penyebutannya Nabi Muhammad SAW. Ustaz, kok banyak sekali pendapatnya ini? Ini semua dikumpulkan di dalam Tafsir bil Ma'thur, ada 9 pendapat tentang Al-Kautsar ini. Terus mana yang benar? Benar semuanya. Karena Kautsar itu adalah al-khair al-kathir, kata Ibnu Abbas. Makanya dia include semuanya. Tingginya sebutannya Nabi Muhammad, umatnya nanti akan banyak, berbagai macam nikmat. Bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi mengaitkan dengan surat Ad-Duha, karena itu bagian juga dari Al-Kautsar. Wa wajadaka a'ilan faghna, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka, dan seterusnya itu semuanya adalah
bagian dari kautsar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi tentu puncaknya adalah nahrun fil jannah, yang nanti kita ini akan baris. Bayangin ya, di mahsyar saat kita kehausan, panas, matahari begitu dekatnya dengan kepala kita, maka semua orang digambarkan dalam hadisnya, ada yang keringatnya sebatas dengkulnya, ada yang hampir menutupi hidungnya saking panasnya. Tapi ada orang-orang yang tidak terasa panas, bahkan tidak terasa haus sama sekali. Kenapa? Karena dia dikasih minum oleh Rasulullah SAW dari telaga haud Rasulullah, dari al-kautsarnya Rasulullah SAW. Karena itu dikasih haudun Nabi, telaga dari Nabi Muhammad SAW. Sama sebenarnya namanya bukan kautsar telaganya, ya tidak ada namanya, haud gitu saja, telaga. Ya, ini kayak persis kayak burung ababil itu loh. Sebenarnya ya burung, bukan ababil. Ya, kautsar itu kebaikan yang banyak. Ya, jadi Nabi punya haud. Kalau kita baca hadis, ada dua haudnya Nabi itu. Satu di dekat sirat, waktu kita mau menuju sirat. Yang kedua di dalam surga. Nabi dikasih dua kalau kita baca hadis ya. Dan semua kita nanti antri untuk mendapatkan minuman itu yang digambarkan di dalam hadis. Siapa yang meminum ya maka la dhama'a abada, nggak ada rasa haus lagi. Ya, airnya putih, ya jernih, rasanya manis dan jadi kata Rasulullah lebih putih dari susu, lebih manis dari madu dan dingin. Masya Allah. Kira-kira kados es krim, ya kira-kira kados ngoten lah, kados mixu, ya. Wallahu a'lam. Ya. Nah, tapi ini satu kenikmatan menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pelajarannya buat kita? Kalau kita nanti mendapatkan ujian, pasti Allah nanti akan memberikan jalan dengan luar. Caranya apa? Taati Allah SWT. Rasulullah SAW dikasih ujian, kecil saja ujiannya. Ujiannya apa? Diambil sebagian, ya, yang dicintai Rasulullah SAW, yaitu anaknya. Tapi oleh Allah diganti dengan yang lain. Bahkan kata Allah, tak ganti yang lebih besar. Kamu kehilangan satu anak, tapi aku akan berikan jutaan miliaran anak-anak ideologisku. Ya, anak-anak yang kita semuanya, Nabi itu, istri-istri Nabi disebut ummahatul mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Maka sebenarnya secara simbolik kita adalah putra-putranya Rasulullah SAW, tanda petik. Dan makanya salah satu mana al-kautsar itu tadi apa? Pengikut yang sangat banyak dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Diambil satu, tapi diganti oleh Allah sampai tidak ada pengikut Nabi yang lebih banyak melebihi pengikut Nabinya Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi dilihatkan orang yang masuk surga, ada rombongan sangat besar memenuhi horizon, timur sampai barat penuh. Kata Nabi, masuk surga semuanya. Ya Allah, semoga itu umatku. Bukan, kata malaikat Jibril, ternyata dia adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Nanti umatmu jauh lebih besar lagi yang dimasukkan surga. Masya Allah kalau kita pikirkan ini. Dan ini bagian dari apa? Kautsar. Kautsar. Maka refleksinya buat kita adalah kita ini mesti akan dapat ujian. Memangnya kita hidup di mana kalau tidak mendapatkan ujian itu? Kalau kita hidup di surga kita tidak ada ujian. Selama hidup di dunia wonten ujian. Dan kalau ada ujian, caranya adalah terus berusaha untuk mentaati Allah SWT. Nanti kalau kita taat, nanti Allah yang inna a'tainaka, Allah yang akan memberikan kepada kita penggantinya, yang justru pengganti dari kesusahan yang kita dapatkan, imtihan, ujian yang Allah berikan. Pasti akan kita mendapatkan yang jauh lebih istimewa, lebih baik, lebih hebat. Ini pelajaran pertama. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah. Wanhar, dan sembelihlah.
Menarik kalau kita pikirkan. Kalau kita mendapatkan nikmat, mestinya disuruh nopo? Suruh bersyukur. Mestinya kalau nurut pikiran kita, mestinya bunyinya niku ngeten. Inna a'tainakal kautsar fashkur, misalnya begitu. Bukan fasolli, fashkur lillah. Bersyukurlah, maka bersyukurlah kepada Allah. Ini kalimatnya kok maka sholatlah. Kenapa? Kata para ulama, kenapa ayat ini kok tidak menyatakan syukur? Karena puncak tertinggi dari syukur kepada Allah SWT adalah sholat, adalah ibadah. Jadi syukur itu banyak bentuknya. Asyukru bil lisan, kita mengucapkan alhamdulillah, ya. Ada syukur dalam hati, kita mengakui, ya, terima kasih ya Allah, ya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya masya Allah. Semuanya dalam hati kita meyakini, dari lisan kita menyatakan, ya. Dan banyak cara kita untuk mensyukuri, dan kemudian dengan perilaku kita bil jawarih, dengan ketaatan pada Allah, ya, dan kita berbagi kepada orang lain, itu juga bagian dari syukur. Tapi puncak dari syukur adalah sholli li rabbik. Puncak dari syukur ada dua. Satu, baik kepada Allah. Yang kedua, baik kepada orang lain. Itulah bentuk dari syukur. Nanti kita lihat. Yang pertama, sholli li rabbik, maka sholatlah, ya, atau ibadahlah secara mudah. Maka sholatlah li rabbik, hanya untuk Rabbmu. Menarik. Di ayat yang lain biasanya kita hanya disuruh sholat. Di ayat ini Allah menyatakan fasholli li rabbik. Puncak dari syukur itu adalah kalau kita hanya menghamba kepada Allah semata, tidak karena yang lain, tidak dicampur dengan apapun yang lain. Sholli li rabbik, yang ikhlas. Sholatlah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rabbmu yang telah mengatur kamu, yang telah merawat kamu, yang telah ngasih nikmat kepada dirimu. Niku fasholli li rabbik. Yang pertama. Adapun tentang yang dimaksud dengan sholat di sini, sholat apa, diperdebatkan para ulama. Yang pertama, pendapatnya adalah sholatnya adalah sholatul maktubah, sholat 5 waktu. Ya. Pendapat yang kedua adalah sholatus subhi di Musdalifah, sholat subuh di Musdalifah. Dari Arafah tanggal 9, ya, malam mabit teng Musdalifah, ngambil batu-batu, ya, karena besok paginya, ya, dia setelah sholat, ya, hari raya Idul Adha, habis itu nanti dia akan melempar batu ini, terus berkorban, tawaf ifadah, korban, ya, dan seterusnya. Maka dianggap, oh ini sholatnya berarti sholat subuh di Musdalifah. Kenapa? Karena setelah itu ada kalimat wanhar, dan sembelihlah. Sholat dan sembelihnya, wah, sing paling deket ya sholat subuh di Musdalifah, habis gitu nyembelih di Mina. Oh ini pas ini, ya, makanya dikaitin pendapat yang kedua, ini subuh di Musdalifah. Pendapat yang berikutnya adalah sholatul Id. Oh, nyembelihnya ini adalah sholat Id dulu. Sholat Id, ya, habis sholat Id baru sembelih. Ini pendapat yang ketiga. Yang keempat, maknahu ushkur rabbak, qala Ikrimah. Ikrimah menyatakan bersyukurlah kepada Rabbmu. Tuh secara umum sebenarnya sholat nopo mawon, ya, yang merupakan ekspresi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lihat secara umum, bentuk syukur itu yang pertama adalah ketaatan kita semakin sayang. Ngeten nggih, kalau rizki itu merupakan tanda kesolehan kita, sayangnya Allah sama kita. Kalau rizki itu merupakan nikmat dari Allah SWT, cirinya adalah sholatnya baik, ibadahnya sayang. Karena itu kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, idza ra'aital 'abda, kalau kamu melihat seorang hamba dikasih rizki sama Allah, ya,
terus kasih rizki, wa huwa muqimun ala ma'asihi, tapi dia terus menerus dia berbuat maksiat, dikasih nikmat tapi maksiat. Kata Nabi Muhammad SAW, itulah istidraj. Itu bukan nikmat dari Allah, tapi dilulu tembusi Allah. Karena nanti biar jadi iblis itu tadi, begitu di akhirat dia sengsara, kecewa dia. Ya, namanya mublisun. Nah, makanya cirinya, mari kalau kita ini jadi orang kaya, mau dipikir-pikir, ya Allah, ini saya ini tambah nikmat, alhamdulillah sekarang pendapatan meningkat. Tinggal pertanyaannya adalah, apakah hubungan kita kepada Allah makin saino boten? Kok tambah saiki ndak sholat, mari tambah lancar rezeki. Lah ini bahaya nih. Nanti kados korun, masya Allah. Korun niku digambarin wonten Al-Quran menarik. Korun itu dia awalnya bekerja sebagai mata-matanya Fir'aun. Karena Fir'aun bermimpi bahwa kerajaannya akan tumbang oleh anak laki-laki dari Bani Israel, maka salah satu polisinya Fir'aun adalah dia harus tahu dia tahu gerakannya orang Yahudi di Mesir. Kalau dia bikin kekuatan partai politik, dia kumpul-kumpul, nah dia harus tahu. Maka dia membayar korun sebagai intelnya Fir'aun. Dari situ dia makin kaya, sambil dia bekerja sebagai ada bisnis perahu dia, entah nopolah, membawa barang seterusnya, tambah kaya dia. Sampai di Quran digambarkan kunci perbendaharaannya saja susah untuk dibawa oleh 10 orang yang besar-besar, kuat-kuat. Latanu bil usbati ulil quwah, kata Al-Quran. Na'a itu orang kalau sampai miring kalau bawa, nggak bisa tegak gini, saya ngabote, aduh, saya ngabote. Namanya latanu, masya Allah. Latanu bil usbati ulil quwah, saking suwo gini, masya Allah nih, kaya raya dia. Sampai suatu hari dalam tafsir As-Samarqandi Bahrul Ulum, Nabi Musa datang kepadanya untuk meminta infak. Pertama, korun, berikanlah dari setiap 300 dirham 5 dirham. Kata dia, enak aja kamu ini datang-datang minta. Ya udahlah, kalau itu kebesaran buat kamu, ditingkatkan lagi sampai setiap 1000 dirham 1 dirham aja dah. Gak mau dia. Bahkan nanti dia menyatakan, Musa ini lama-lama kurang ajar. Awal-awal dia ngajak kita taat sama Tuhan, tapi lama-lama dia mau mengambil harta kita. Saking nopo niku, meleki nih udah. Dan menarik ya, korun niku digambarkan terus Quran, terus dinasehatin oleh penduduknya, teman-temannya, orang-orang yang beriman. Satu nasihat yang menarik untuk direnungkan, terutama di zaman kita. Sedikit melebar sedikit ya, tapi insya Allah selesai ya, hari ayat ini. Terus Allah SWT terus umatnya, kaumnya kepada korun, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Teng psikologi wonten kajian tentang konsumerisme dan psikologi manusia. Dulu sebelum era industri, produksi barang nopo mawon lah, itu hanya untuk memenuhi kebutuhan. Karena barang itu cuma sedikit, sementara kebutuhan banyak. Akhirnya kalau mereka bisa memproduksi, ya hanya cukup untuk diberikan. Ilmu manusia tambah berkembang, mesin ditemukan dan seterusnya. Sekarang produk itu melebihi kebutuhan manusia. Saking banyaknya ilmu ini berkembang, wah macam-macam bisa dibikin. Sekarang melimpah ruah. Orang psikolog menyebut sebagai the age of plenty istilahnya. Zaman
zaman sing wakeh, segala sesuatu ini wakeh, age of plenty sekarang ini. Wonten buku menarik, masih kula waos, masih dapat 5 lembaran ya. Spiritual Hunger in a Age of Plenty. Satu bukunya orang psikolog Amerika. Ya. Kelaparan spiritual di tengah zaman yang kebanyakan segala sesuatu. Masya Allah, di zaman saat ini. Ya. Dulu Korun diperingatin begitu oleh kaumnya. Kata dia, kalau kita perhatikan ya, menungso niku, begitu kemudian banyak, lahirlah apa yang kemudian disebut dengan iklan, advertisement. Advertisement itu saja nih dipikir-pikir ilmu marketing, ilmu dagang. Niku niki boten salah ya. Tapi coro menggodanya itu persis seperti setan menggoda kita. Dan itu yang diterapin oleh ilmu marketing. Ya apa wong sing ora tuku ya. Nah, apa yang digoda? Syahwat kita. Cirinya adalah kita tidak butuh hasil ini. Nanti Masya Allah pintere iklan nih nomor 1. Yang dirubah adalah identitas kita. Monggo dipikirkan. Kenapa jenengan beli iPhone? Misalnya niku kula mboten anti iPhone nih, cuman untuk nunjukin bahwa sebenarnya yang kita beli itu mboten kebutuhannya, tapi identitasnya. Sinten sing bikin ngono itu? Advertisement. Kon nek HP-ne iPhone, langsung kon dadi kelompok wong soge-soge. Kon keren. Lek HP-mu Oppo, apa iku Cina. Jadi orang membeli itu bukan karena kebutuhannya, tapi karena identitas. Padahal itu identitas palsu, lama tentu. Yang menarik, yang Quran nanti menyebut la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ini urusan seneng. Terus misalnya kalau kita membeli kon tuku mobil apa, jadi dia kan kita ini nanti digoda terus sampai kemudian kehormatan kita, nilai kita, dan saya bisa panjang kalau jelasin ini ya, singkatkan saja, sampai kebahagiaan kita ditentukan oleh advertisement ini. Jangan nonton Jarum Super nih loh. Jarum Super, pria sejati. Tadi lek ngerokok Jarum Super, iku krasa lanang temenan aku, ngoten. Pinter ini ku ngoten. Nah iklan itu dia yang mengontrol diri kita kemudian. Nah niku lek terus Quran la tafrah. Masya Allah ya. Jangan berbahagia karena sesuatu yang bersifat material yang berada di luar diri kita. Lah niku penyakit wong soge, keranten di duit, terus tuku mana. Dan padahal itu palsu sedoyo karena digoroi sinten? Iklan. Nah ngoten to. Masya Allah. Nopo terus lek kelambian merek nopo ta? Nopo lah. Masya Allah. Saya jadi kok berubah. Itu sinten dan terus kita merasa misalnya apa HP ini iPhone Pro Max 16 Pro Max. Terus jenengan kayak kelompok sendiri. Kelompok bangsawan sendiri ndak level kan nabi aku. Niku lah jahiliyah ngoten niku. Nah, zaman sekarang itu kita dibikin begitu, eksklusif. Dibikin lah kita ini enggak ada syahwat. Enggak ada sifat sing jahiliyah. Aku iso dadi kelompok elit tau, dadi kelompok. Padahal ya Allah niku kebahagiaan nopo ngoten niku. Nah, itu yang dijual pintere. Nah, itu yang diperingatin oleh sinten kaumnya Qarun dengan menyatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Singkatnya nih. Kembali lagi ke sini, kata Allah SWT kepada Nabi Muhammad, kalau kita dapat nikmat dari Allah, yang pertama yang harus dilakukan, dan itu menjadi tanda nikmat dari Allah SWT, sholli li rabbik. Yang kedua, wanhar, sembelihlah. Simbol dari nopo? Hubungan baik dengan manusia. Sumbangin, infakin.
Lah jenengan kalau tanda itu rizki dari Allah SWT, dua itu cirinya. Ibadahnya tambah sae, manfaatnya kepada tiang makin banyak. Lek jenengan dapat nikmat kayak begitu, itu tanda kesolehan jenengan, nikmat itu. Rizkine itu diguyur oleh Allah, itu tanda kemuliaan. Cirine wonge ibadahnya tambah sae, manfaatnya ke tiang makin banyak. Nggih. Kulo sampun Ustaz, setiap tahun saya itu nyembelih sapi, kan sudah wanhar. Sholatnya saya nggih mboten literlek ngoten maknane, nggih. Maknanya mboten literlek, contone ngoten. Sebagai simbol. Kita ini kalau melihat orang kaya yang banyak manfaatnya, iri kita itu. Ya Allah kok enak ya di wong sugih. Sekelompok orang-orang miskin datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, itu orang-orang kaya itu, mereka, kami sholat, mereka bisa sholat, kami poso, mereka bisa puasa, tapi mereka dengan hartanya bisa bersedekah, bisa berinfak. Kami ini bagaimana ya Rasulullah? Niku wong miskin zaman Nabi, sing dipikir duduk, ya napa aku iso sugih kaya ngono ya Rasulullah? Mboten wonten mikire niku. Mikire itu enak wong sugih iso ngelekake pahala. Lah aku ya apa ya Rasulullah? Saya tidak punya duit, kata Rasulullah, tasbih adalah sedekah, hamdalah adalah sedekah, Allahu Akbar adalah sedekah. Baca kalimat thayyibah buat orang miskin. Nggih, indahnya agama kita yang ngoten. Nggih. Wonten wong mboten enggak ada perasaan, haji, mangane wong ku haji. Nek kono ngene cerita haji. Ana wong sing miskin, ojo kok haji tuku porsine tok ae wis ndak kuat dan seterusnya. Masya Allah. Nggih, tapi agama kita itu selalu wonten peluang. Nggih, begitu Jumatan Bilalnya ngomong, hari Jumat adalah hari terbaik, Sayyidul Ayyam, hari Yaumul Hajj lil fuqara'i wal masakin. Hari Jumat adalah hari hajinya orang miskin dan orang fuqara. Lah rodok seneng to hati. Nggih, pancen awake miskin tapi terjarene wonten riwayat iki padha ambek hajine wong miskin dan fuqara. Nggih, Allah tahu dan seterusnya. Jadi wonten untuk orang miskin dilipat gandakan sama Allah dan seterusnya. Tapi mudahnya dari ayat ini mau dipikirkan nggih, kalau kita ini dikasih nikmat rizki yang berlimpah dari Allah SWT dan itu menjadi tanda kesolehan kita, cirinya dua nih. Fasholli li rabbik sama wanhar. Ini juga penyikapan kita. Kalau kita dapat nikmat, sikapilah dengan dua itu. Baguskan hubungan kita dengan Allah dan berikan manfaat kepada orang lain. Yang terakhir, fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya syani'aka, musuh yang paling burukmu itu, ya. Masya Allah, ya, Quran menggunakan kata syani'aka untuk menunjukkan Abu Jahal nih. Ya, mungsuh sing paling jelek niku nggih syani'aka nih. Ya, yang musuh dari belakang, menusuknya dari belakang, tidak berani berhadapan langsung, tidak seperti aduwun. Ya, agendanya jelek sekali. Ini namanya syani'aka. Kata Allah SWT, atau maknanya adalah mubghiduka, orang yang membencimu, punya pikiran jelek sama kamu, ya. Itu namanya syani, ya. Musuh yang membenci kita, musuh yang amat sangat buruk kepada kita, namanya syani'aka. Sampai tidak disebut namanya karena terlampau jelek, yaitu Abu Lahab. Inna syani'aka, sesungguhnya musuhmu itu Muhammad, huwa, ya dialah itu, al-abtar, yang terputus. Apa maksudnya? Kita ini kalau dapat musibah, cara untuk keluar dari musibah adalah jangan fokus kepada musibahnya, fokus kepada yang lain, fokus pada nikmat yang lain. Memang kita ini biasanya kalau dapat musibah, biasanya pikiran kita tentang musibah terus. Sehingga kalau orang itu fokus di musibah toh, boten keluar-keluar dari musibah. Caranya adalah digeser, cari cara berpikir yang lain yang membuat kita bisa lebar pandangan kita. Saya contohkan untuk mudahnya, kalau nggak ada tai lalat,
Kalau saya itu bercermin, yang saya lihat tai lalat mawon, sumpek kula. Ya Allah kok cek ireng ya Allah. Welek ngoten. Tapi kalau saya lebarkan pandangannya sekarang ke sisi yang lain, utuh satu wajah, ya alhamdulillah lah. Nah gitu. Sama, kita ini kalau dapat musibah, sebenarnya sekian banyak nikmat yang masih diberikan oleh Allah kepada kita. Gigi kita sakit, mata kita masih sehat, telinga kita masih sehat, tangan kita masih sehat, kaki kita masih sehat. Ini penting. Kesembuhan pertama itu dari perspektif, dari cara pandang kita. Jadi kan duwe masalah, terus pikiran teng masalah, tok ningali buruke, tok ndak keluar kita dari masalah. Caranya adalah geser perspektifnya. Ya, nomor satu itu. Terus lihatlah kepada kebaikan yang banyak dari Allah SWT. Satu, itu akan membuat kita sabar. Yang kedua, itu kita tetap akan husnudzon kepada Allah SWT. Nah kalau sudah husnudzon kepada Allah, Allah yang akan taking care terhadap masalah kita nih. Apalagi kalau seperti punya musuh dan seterusnya, jangan ngabisin usia waktu dengan musuh kita. Isbano, pasti Allah akan memang sakit kita. Orang ngerasani kita, menjelekan kita, menjatuhkan kita, tonom pemawon lah. Wajar sesekali mungkin kita stres, sumpek, tapi setelah itu coba geser, ya Allah masih banyak nikmatmu yang lain ya Allah. Jenenge urip mesti wonten cobaane. Kula terami, kula sabari ya Allah. Mikir yang lain, gimana saya bisa keluar. Nanti pasti kalau kita ini orang yang baik, yang taking care Allah SWT, yang akan nanganin Abu Jahal. Kalau apa ngurusin Abu Jahal? Allah yang akan ngurusin. Kata Allah SWT, inna syani'aka huwal abtar. Yang memusuhimu itu Muhammad, membencimu Muhammad, dia sendiri yang nanti akan terputus. Dan subhanallah ya, Abu Jahal punya anak ya, dan semuanya ternyata berakhir semuanya boten wonten keturunan Abu Jahal sampai saat ini. Nggih. Wonten wong ngaku aku anak ibnu Abi Jahlin. Enggak ada. Tapi Nabi Muhammad SAW, ya Allah, semua orang mengaku umatnya Nabi Muhammad ya sekarang ini. Dan kita ini meskipun bukan anak kandungnya Nabi Muhammad, tapi sikap kita bahkan ngalahin anak kandung kepada bapaknya. Kita rela mati demi Nabi Muhammad, kita nangis demi Nabi Muhammad lah kita ziarah nangis. Anda disuruh perang siap kita. Ada orang menyakitin hati Nabi, jelek-jelekin nama Nabi, kita siap. Wah, emosi kita bahkan mengalahkan emosi anak dengan bapak. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Itu namanya kautsar, salah satu maknanya. Makanya singkatnya surah yang pendek ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup di dunia ini akan selalu ada ujian. Dan kalau kita dapat ujian, caranya adalah geser perspektifnya. Lihatlah bahwa memang ada ujian dalam hidup, tapi Allah memberikan yang jauh lebih banyak kenikmatan. Al-Kautsar sebenarnya. Karena itu fokuslah pada situ, tetap berbuat baik kepada Allah SWT, berbuat baik kepada manusia, dan insya Allah persoalan yang kita hadapi dengan sendirinya nanti akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sharingkan. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Adallahu yakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.